Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan di sini Ustadz Afif. Kita akan memulai pembelajaran daring lagi. Sebelum kita mulai, mari kita senantiasa anak-anak mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah dengan sehat walafiat. Tak lupa kita juga harus mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kita, yang telah mengajari kita akhlak yang baik yakni Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu senantiasa kita jangan sampai terlewatkan untuk mengucapkan, mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Jadi ya, ini adalah untuk kelas 8. Apa itu fabel? Pasti kalian sudah pernah tahu kan apa itu fabel? Kita sekarang akan belajar bersama-sama lebih dalam apa itu fabel. Fabel adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan sebuah binatang. Akan tetapi perilaku dan watak binatang tersebut yang diceritakan itu berwatak atau berperilaku seperti perilaku manusia. Jadi pasti kalian sering kan mengetahui cerita-cerita tentang binatang, misalkan tentang buaya dan seekor kelinci misalkan. Nah itu kan buaya dan kelinci bisa bercakap-cakap atau bisa berbicara, padahal dalam kehidupan nyata buaya dan kelinci tidak bisa berbicara. Nah maka dari itu disebut fabel, cerita yang menceritakan kehidupan binatang, tapi binatang tersebut bisa berperilaku seperti manusia, seperti bisa bicara, kemudian bisa berkomunikasi. Nah, itu adalah cerita. Nah, kenapa ya ada cerita fabel, cerita binatang yang berwatak dan berlaku seperti manusia? Padahal kenapa harus binatang? Kenapa tidak manusia saja? Nah, dalam fabel, kenapa yang diceritakan adalah tokoh-tokoh binatang, bukan manusia saja? Karena ketika yang diceritakan itu adalah tokoh-tokoh yang memerankan itu adalah seekor binatang, maka diharapkan dari cerita tersebut bisa lebih menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, bisa lebih bagus dan lebih membuat anak-anak tertarik untuk membaca cerita tersebut. Karena dalam fabel di situ tidak hanya bercerita tentang binatang, tapi di situ bercerita tentang watak-watak dari binatang atau tokoh-tokoh binatang yang diperankan di cerita tersebut. Kemudian di tokoh-tokoh yang diperankan oleh binatang di cerita tersebut ada watak yang berbagai macam. Ada watak yang misalkan sombong, kemudian ada watak yang sabar, kemudian ada watak yang egois, kemudian ada watak yang bekerja sama. Nah, berbagai macam watak di situ diceritakan dalam sebuah fabel. Dengan adanya berbagai macam watak tersebut dalam sebuah fabel, maka diharapkan yang membaca, khususnya anak-anak, ini bisa mempelajari watak apa yang bagus untuk nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau watak apa yang bagus untuk ditiru misalkan. Nah, dari cerita fabel tersebut adalah yang paling penting dalam cerita fabel adalah pesan apa yang bisa diambil dalam cerita. Setelah penjelasan tadi, mengerti kan fabel itu apa? Maka tertarik kan kita untuk membuat fabel atau untuk mempelajari fabel cerita binatang. Nah, untuk mempelajari lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama adalah ciri-ciri fabel. Apa ciri-cirinya?
Ciri-ciri dari sebuah fabel adalah yang pertama, di dalam sebuah fabel, tokoh utama dalam cerita menggunakan binatang. Nah, pasti sudah dijelaskan sebelumnya kan? Tadi tokoh-tokohnya pasti menggunakan binatang. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki penggambaran moral serta karakter mirip manusia. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, binatang yang ada di cerita tersebut memiliki karakter mirip manusia. Kemudian yang ketiga, binatang dalam cerita bertingkah laku seperti manusia. Kemudian tingkah lakunya juga seperti manusia, bisa berjalan, kemudian bisa berbicara, dan lain sebagainya. Umumnya memiliki alur cerita yang pendek dan sederhana. Jadi fabel ini ceritanya sangat sederhana sekali. Karena kenapa dibuat sederhana? Supaya yang membaca tidak cepat bosan. Kemudian karakter dari tokoh diuraikan dengan rinci. Nah, karakternya bisa terlihat jelas. Misalkan ada buaya, karakternya jelas. Misalkan ada kura-kura, karakternya juga jelas. Kemudian kata-kata yang digunakan mudah dipahami. Nah, kata-katanya harus mudah dipahami karena fabel ini untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang di bawah 5 tahun misalkan. Kemudian cerita biasanya mengkritik tentang sifat manusia. Ada yang lemah, kemudian ada yang sombong, ada yang angkuh dan lain sebagainya. Yang kedelapan, gaya bercerita secara lisan. Nah, gaya bercerita fabel ini juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis fabel apa saja ya? Kita lihat yuk. Kemudian pesan atau tema kadang ditulis dalam cerita. Nah, pasti fabel ini jenis-jenis fabel. Ada yang pertama adalah fabel klasik. Fabel klasik ini adalah ceritanya pendek dan jelas. Tema yang diangkat juga sederhana. Kemudian syarat akan pesan moral atau petuah. Nah, ini adalah fabel klasik. Kemudian yang kedua adalah fabel modern. Fabel modern beda halnya dengan fabel klasik. Fabel modern memiliki waktu kemunculan yang masih cukup baru. Jadi alur cerita biasanya pendek. Adapun kaidah penulisan dari cerita fabel ini sepertinya tidak berbeda jauh dari kaidah-kaidah penulisan seperti cerita-cerita yang lain. Nah, itu dia penjelasan tentang fabel. Nanti kalian pelajari di rumah ya tentang fabel lebih dalam. Kemudian kalian baca-baca juga cerita-cerita tentang fabel yang menarik. Kemudian kalau cerita itu kalian sukai, kalian foto kemudian kalian kirimkan untuk sebagai tugas. Nah, selain itu kalian juga harus mengidentifikasi jenis-jenis fabel yang kalian sukai itu menurut kalian fabel apa. Kemudian dari fabel yang kalian sukai itu ada cerita apa atau ada pelajaran apa yang bisa diambil dari fabel yang kalian pilih tersebut. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.